Jadi pada manajemen memori ini sebagaimana yang kita ketahui itu sebuah komputer itu memiliki beberapa memori di sana. Jadi tujuan untuk memanajemen memori ini bagaimana sebuah memori itu dapat di apa namanya dialokasikan dengan baik sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan pada sistem komputer tersebut. Jadi sebagaimana yang kita ketahui itu sebuah sistem itu memiliki 4 memori di sini. Yang pertama itu register, yang kedua itu cache memory, dan yang ketiga main memory, yang keempat itu secondary memory. Jadi untuk yang register ini itu sebuah memori yang berguna untuk dalam pemrosesan sebuah sebuah program itu. Jadi CPU itu mengambil sebuah proses dari register ini. Kemudian yang ke cache memory ini yaitu berupa penyimpanan sementara. Jika ada beberapa beberapa proses yang harus disimpan di sini. Jadi yang cache memory ini tidak tidak bertahan lama. Jadi ada juga yang ketika dimatikan sistemnya, isi dalam cache memory ini akan hilang. Tapi ada juga cache memory yang ketika dimatikan itu tidak akan hilang isinya. Itu jadi ada dua di sana, non volatile dan volatile memory di sini. Yang main memory ini adalah memori utama. Main memory ini seperti RAM dan juga ROM. Kemudian yang secondary memory itu yang namanya kayak hard disk, flash disk. Jadi yang secondary memory ini adalah media penyimpanan yang biasa kita gunakan. Jadi yang sebenarnya memori itu yang tiga ini, yang register, cache, dan main memory. Jadi yang secondary memory ini cuma sebuah media penyimpanan di sini. Itu. Jadi untuk harganya itu dari register sampai ke secondary memory itu register yang paling mahal di sini. Kemudian menurun dia sampai ke secondary. Jadi dari register itu lebih mahal, tapi sampai ke secondary memory itu lebih murah. Dan kapasitasnya pun yang register lebih kecil sampai ke secondary memory itu lebih besar. Kayak hard disk itu kan udah sampai berapa tera itu kan. Iya, Pak. Jadi kalau kayak main memory masih 1 giga, 2 giga itu. Dan kecepatannya pun register lebih cepat ketimbang dari secondary memory. Jadi dia berurutan kecepatannya mulai dari register paling cepat, kemudian cache memory, main memory, dan secondary memory. Jadi di sini dapat kita lihat manajemen memori itu di mana pengalokasian sebuah proses itu dapat dialokasikan dengan baik di sini. Jadi jika satu memori itu sedang banyak melakukan proses di sini sehingga sangat sibuk di sini, maka sebuah proses yang ada itu akan dipindahkan kepada memori yang lain. Jadi diatur dan dialokasikan dan dibagi sama rata sehingga di sini juga tidak akan terjadinya overhead tersebut, panas yang berlebih. Jadi setiap proses itu akan dialokasikan pada masing-masing memori yang sedang bekerja di sini. Jadi tidak tertumpu pada satu memori saja. Jadi contoh kayak di sini proses 3 dan 5 itu dialokasikan pada memori yang lain gitu, dipindahkan.
Jadi sehingga tidak memori yang satu ini tidak bekerja dengan keras di sini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di sini, memori itu merupakan inti dari sebuah komputer modern. Jadi yang CPU mengambil instruksi dari memori. Jadi CPU itu mengambil instruksi dari register, dari main memori, dan dari cache memori. Jadi yang memori tersebut tersimpan pada PC, ruang komputer. Jadi untuk instruksinya itu dapat berupa menempatkan, menyimpan atau menulis dari alamat memori di memori, kemudian menambahkan juga dan menyimpan juga di sana. Pokoknya semua perintah read, update, delete yang CRUD itu. Read, update, delete itu ada pada memori semua. Kemudian untuk ruang alamat memori itu ada dua di sini, alamat basic dan alamat logic. Jadi alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke sebuah alamat logic. Sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register memori. Jadi merujuk pada alamat basic pada pengikatan alamat waktu compiler sebuah program dan waktu penempatan menghasilkan daerah di mana alamat logik dan alamat fisik yang sama. Jadi ketika sebuah data itu program itu di compiler, maka datanya akan disimpan dan ditempatkan pada alamat logik dan alamat fisik yang sama nantinya. Jadi ketika dilakukan eksekusi pada suatu proses itu alamat fisik dan alamat logik itu akan berbeda. Tapi sudah selesai dilakukan eksekusi itu biasanya itu alamatnya itu sama itu. Kemudian itu untuk kumpulan dari alamat logik yang dibuat oleh program adalah ruang dari alamat logik tersebut. Jadi kumpulan alamat fisik yang pada memori tersebut berkorespondensi dengan alamat logik yang ada pada ruang alamat fisiknya. Jadi dari pemetaan dari virtual ke alamat fisik dilakukan oleh MMU atau Memory Management Unit. Jadi Memory Management Unit ini merupakan sebuah perangkat yang keras. Perangkat keras di sini itu untuk memetakan dari virtual ke alamat fisik nantinya. Jadi kemudian untuk yang register itu register utamanya disebut dengan relocation register. Jadi nilai pada relocation register ini bertambah setiap alamat dibuat oleh proses yang terjadi pada register memori tersebut. Nah, di sini ada namanya penukaran atau swap dalam manajemen memori. Jadi sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Jadi sebuah proses dapat ditukar sementara keluar dari memori ke backing store atau disk dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Jadi di sini untuk manajemen memori tersebut ada namanya penukaran. Jadi sebuah proses yang sedang terjadi itu dapat dikeluarkan dulu dari memori dan disimpan. Kemudian juga sudah selesai untuk yang sumber daya itu digunakan, maka eh, proses yang tadi yang dikeluarkan dan disimpan di disk tadi dimasukkan ke dalam memori lagi untuk diproses.
Jadi contohnya itu kayak seperti penjadwalan algoritma CPU Robin. Jadi ketika sebuah kuantum itu habis, manajer memori akan memulai menukar keluar proses yang selesai. Kita memasukkan ke memori proses yang bebas. Sementara penjualan CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain di memori. Jadi ketika tiap proses menghabiskan waktu kuantumnya, maka proses akan ditukar dengan proses lain. Jadi kayak round robin kemarin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketika waktu sudah diberikan, kemudian waktu tersebut habis, maka proses itu akan ditukar dengan proses lain. Walaupun proses tersebut belum selesai untuk diproses. Kemudian kebijakan sweeping digunakan untuk algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Jadi sweeping ini juga digunakan dalam proses yang diprioritaskan. Jadi ketika ada proses yang prioritasnya lebih tinggi, maka itu akan ditukar nantinya. Jika ada suatu proses yang sedang berjalan. Jadi ketika proses yang prioritasnya lebih tinggi ini sudah selesai, maka proses yang sudah ditukar tadi akan dikembalikan lagi untuk diproses. Kemudian pertukaran membutuhkan sebuah backing store. Di backing store ini biasanya sebuah disk yang cepat yang cukup besar untuk mengakomodasikan sebuah tampilan dari memori nantinya. Kemudian ketika penjualan CPU memutuskan untuk mengikuti sebuah proses, itu dia akan memanggil dispatcher yang mengecek dan melihat apakah proses berikutnya ada di antrian memori. Jadi ketika penjadwalan sebuah CPU dan jika sebuah proses sedang dieksekusi, kemudian yang dispatcher ini akan mengecek apakah proses berikutnya masih ada dalam antrian memori nantinya. Jika ada, itu nantinya untuk proses yang sudah selesai nanti akan ditukar lagi. Jadi dilanjutkan dengan proses antrian berikutnya. Selanjutnya itu pemberian halaman atau paging. Jadi untuk pemberian halaman ini mencegah masalah penting dari mengepaskan ukuran bongkahan memori yang bervariasi ke dalam penyimpanan cadangan. Jadi yang mana diderita oleh kebanyakan dari skema manajemen memori sebelumnya, ketika beberapa pecahan kode dari data yang tersisa di memori utama perlu untuk ditukar keluar, harus ditemukan ruang di penyimpanan cadangan. Jadi pada paging ini paging ini biasanya ketika proses itu sedang dijalankan, itu yang di sini terjadinya tukar menukar ini harus ditemukan ruangan di penyimpanan cadangan. Jadi yang proses yang itu ketika ditukar, itu proses yang sedang berjalan tadi disimpan biasanya itu ke secondary memory atau ke hard disk. Jadi penyimpanannya itu dilakukan di hard disk. Jadi ketika proses yang ditukar tadi itu selesai dikerjakan, maka proses yang disimpan di hard disk yang tadi itu diproses kembali gitu. Jadi di sini paging ini membuat halaman baru pada sebuah sebuah secondary memory. Di secondary memory lah yang akan dijadikan halaman baru untuk menyimpan proses yang ditukar yang ada pada sebuah memori.
Di sini dapat kita lihat pada pemberian halaman ini dapat ada di sana itu halaman logis dan halaman fisik. Kemudian juga ada tabel halamannya dan kemudian memori fisik. Jadi pada memori fisik inilah nantinya akan diberi paging di sini halaman untuk menyimpan proses yang ditukar. Kemudian pemberian halaman pada memori fisik. Jadi pembentukan pemberian halaman itu sendiri adalah suatu bentuk dari penampungan yang dinamis. Setiap halaman logis oleh perangkat keras untuk pemberian halaman dibatasi ke beberapa halaman fisik. Jadi pada memori fisik untuk paging ini yang halaman-halaman tadi itu dibatasi di sini. Jadi mungkin hanya beberapa halaman yang akan disimpan dalam memori fisik nantinya, secondary memory. Atau di sini ada apa namanya ini? 4 halaman di sini yang disimpan ke memori fisik. Jadi ketika kita menggunakan skema pemberian halaman, kita tidak memiliki pemecahan-pemecahan dari luar dengan sembarang frame kosong dapat dialokasikan ke proses yang membutuhkan. Jadi itu untuk frame-frame yang ada pada memori fisik itu kita tidak bisa sembarangan untuk menempatinya. Kemudian yaitu tentang segmentasi. Jadi pada segmentasi ini adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen. Jadi untuk memori itu terdiri dari segmen-segmen di sini. Kemudian di sini logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen yang mana tiap-tiap segmen mempunyai nama dan panjangnya. Jadi pada memori itu ada beberapa segmen dan segmen tersebut mempunyai nama, kemudian dan panjangnya juga. Jadi ibarat yang array pada array itu pengalamatan memori itu kan ada berupa indeks. Jadi di indeks itu ada berupa nama dan panjangnya itu berapa itu ada pada memori tersebut. Jadi alamat tersebut menunjuk pada alamat dari segmen tersebut dan offsetnya di dalam segmen-segmen tersebut. Jadi nantinya pengguna akan menentukan pengalamatan dari setiap segmen menjadi 2 bentuk. Jadi nama segmen dan offset dari segmen tersebut. Jadi hal ini dibedakan dengan pemberian halaman di mana pengguna hanya menentukan 1 buah alamat. Dan pembagian alamat menjadi 2 dilakukan oleh perangkat keras. Jadi untuk pembagian alamatnya nanti dilakukan oleh perangkat keras, sehingga untuk user, untuk pengguna itu tidak akan bisa melihatnya. Jadi sebagai contoh di sini sebuah kompilator pada Pascal. Jadi jika kita mengambil sebuah contoh kompilator dari Pascal, maka kemungkinan kompilator tersebut akan membuat beberapa segmen yang terpisah. Jadi segmen yang terpisah ini berguna untuk yang pertama itu variabel global, kemudian prosedur dari pemanggilan stack untuk menyimpan parameter dan pengembalian alamat. Kemudian prosi dari kode untuk setiap prosedur atau fungsi. Dan yang keempat itu variabel lokal dari setiap prosedur dan fungsinya. Jadi